Nah, pengamalannya itu berbagai kaifiat yang diajarkan, seperti misalnya memegang pundak dengan tangan kiri, kemudian memegang sanubari dengan tangan kanan. Nah, setelah itu, setelah ada beberapa bacaan, doa, zikir, dan disinilah letaknya pertalian tarekat Samaniyah atau tarekat Naqsyabandiyah dengan Silik Kemango. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, as'adakallah bil ilmi wat ta'ah. Pada video kita kali ini, kita akan membicarakan sekilas 3 aspek yang terdapat pada Silik Kemango yang merupakan kekhasan, karakteristik, kemudian yang menjadikannya menjadi suatu yang istimewa. 3 hal itu ialah, yang pertama tentang mangkik syarat, yang kedua amalan doa rijalul ghaib, yang ketiga tentang tarekat mahar nubuwah. Nah, perlu kita garis bawahi bersama di awal video ini bahwa 3 hal yang kita bicarakan ini adalah menurut ilmu warisan yang bersumber atau yang berdasarkan sanad daripada Al-Arif Billah Maulana Syekh Mudo Abdul Qadim Bulubus Payakumbuh. Beliau Syekh Mudo Abdul Qadim Bulubus merupakan salah seorang murid tertua dari Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kemango. Beliau, Syekh Mudo Abdul Qadim Bulubus, lahir pada tahun 1875 Masehi dan wafat pada 1957 Masehi. Nah, mari kita simak. Nah, teman-teman yang berbahagia, yang pertama ialah poin tentang mangkik syarat. Apa itu mangkik syarat? Yaitu memenuhi beberapa persyaratan. Teman-teman yang berbahagia, poin pertama ialah tentang mangkik syarat. Apa itu mangkik syarat? Yaitu seorang murid menunaikan beberapa persyaratan yang diberikan kepada seorang guru untuk melanjutkan pelajaran siliknya. Nah, di dalam Silik Kemango yang diajarkan oleh Syekh Mudo Abdul Qadim Bulubus, syarat-syarat dalam silik ini ada 5 macam. Yang pertama, di dalamnya ada kain kafan. Yang kedua, ada pisau. Yang ketiga, ada sisir, yang keempat ada kaca, dan yang kelima ada uang sekupang piak. Nah, syarat-syarat ini jangan salah memahaminya, ini bukan dalam rangka klinik. Syarat-syarat ini adalah semacam adab seorang murid kepada gurunya. Nah, dan adab ini itu bentuknya adalah ittiba kepada guru. Ittiba kepada ulama, mengikut bagaimana ulama itu mensyaratkan dalam memberikan silik. Karena Silik Kemango kental dengan nuansa Islam, dan di dalam syarat-syarat ini terdapat beberapa filosofi. Nah, kalau kita akan memisalkan, mencontohkan, maka syarat-syarat ini seperti anak sekolah yang akan masuk sekolah. Seorang anak-anak yang sudah cukup umur, dia akan masuk sekolah, maka ada administrasi yang harus dia penuhi terlebih dahulu. Nah, administrasi ini ada baju di dalamnya, ada tas, ada pena, ada pensil, dan lain-lain sebagainya. Rambut harus begini, begitu, dan sebagainya. Nah, maka syarat-syarat ini, maka dia ibaratkan
persyaratan seorang anak sekolah yang ingin melanjutkan pelajarannya. Nah, di balik syarat-syarat dalam sila yang 5 ini, itu terdapat beberapa filosofi yang mempunyai makna-makna yang syarat dengan keagamaan. Apa itu maknanya? Yang pertama, kain kafan. Kain kafan itu warnanya ialah putih. Maka seorang yang usilik, maka semestinya hatinya ialah putih, tidak bernoda. Selain itu, kain kafan juga bermakna simbol dari kesederhanaan. Selain itu, yang terakhir, bahwa kain kafan itu mengingatkan kepada kematian, yang dalam bahasa agama disebut dengan zikrul maut, mengingat mati. Mengingat mati ini merupakan suatu yang sangat berfaedah sekali dan dianjurkan dalam agama. Nah, ini yang pertama tentang kain kafan. Nah, yang kedua, syarat yang mesti ditunaikan oleh seorang murid itu adalah sebilah pisau. Pisau itu merupakan alat pemotong. Dia harus tajam supaya dapat memotong sesuatu dan dapat dipergunakan untuk memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka bagaimana makna sebuah pisau ini? Sebuah pisau dia bermakna ketajaman. Ketajaman. Nah, seolah-olah di balik pisau ini ada doa birramziyah. Doa memakai simbol bahwa seorang murid ini memang mesti dia memiliki kecakapan dalam silitnya setajam pisau. Dia harus sigap, siaga, dan memang harus mawas diri selalu. Nah, ini semacam doa birramziyah, doa simbol. Seorang guru meminta kepada Allah supaya silitnya ini bisa tajam setajam pisau. Nah, yang ketiga, pendengar yang berbahagia, di antara syarat itu ialah sebuah sisir. Nah, apa itu sisir? Sisir itu untuk meluruskan rambut yang kusut. Nah, menyelesaikan sesuatu yang kusut. Maka seorang pesilik itu memang menyelesaikan problematika. Dia tidak mengundang problematika baru. Dia mesti menyelesaikan sebagaimana sisir menyelesaikan kusut rambut. Nah, ini juga bermakna bahwa silik, dalam persyaratan silik, pisau yang dituntut itu ialah sisir yang dituntut itu adalah sisir yang rapat, kemudian yang jarang. Nah, ini juga mempunyai makna yang lain. Apa maknanya? Seorang pesilat, dia bisa mengamalkan, memanfaatkan silatnya meskipun dalam keadaan lapang, renggang, maupun dalam keadaan sempit. Dia masih juga bisa bersilat, walaupun hanya di dalam melapik dan salai. Nah, ini dalam syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat yaitu kaca. Kaca itu apa gunanya? Kaca itu untuk bercermin diri. Bercermin diri bagaimana? Mengetahui bagaimana diri. Sebagaimana kalimat dari Sayyiduna Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka inti dari kaca ialah naik ke atas surau, yaitu makrifat kepada diri yang membawa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaca. Kemudian yang terakhir ada uang sekupang piak. Ini dalam mata uang lama. Nah, ada beberapa konversi yang diungkapkan oleh guru-guru berapa jumlah uang itu sekarang, tapi yang jelas minimalnya itu tidak besar. Tidak besar. Nah, ini apa maknanya? Uang yang diberikan hanya adalah satu kali dalam mengajar silik ini, bahwa ini merupakan bentuk adab kepada guru, sedekah kepada guru. Nah, seolah-olah di balik uang ini, kita seorang pemurid yang ingin belajar silik, itu membiasakan diri untuk beradab kepada guru, walaupun hanya sedekah sedikit saja. Nah, sedekah sedikit saja. Nah, inilah yang akan menjadi pemberian kepada seorang guru. Nah, jumlahnya tidak besar. Tidak sampai jumlahnya jutaan atau ratusan ribu, tidak. Nah, ini hanya pemberian sederhana yang menunjukkan adab bagi seorang guru, kepada seorang guru. Di dalam agama disebutkan al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu itu sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada aspek yang kedua dari hal yang akan kita jelaskan dalam
Silik Kumangu, yaitu amalan doa Rijalul Gaib. Nah, Silik Kumangu kita sudah pernah sebutkan dalam video yang lain bahwa Silik Kumangu 25%-nya itu adalah olah fisik, yaitu ada langkah, ada datang, ada sambui. Nah, 75%-nya itu ialah masalah rohani. Dan di antara kerohanian ini adalah amalan doa Rijalul Gaib ini. Nah, apa itu doa Rijalul Gaib? Yaitu semacam wirid, amalan yang mesti continue diamalkan oleh murid-murid atau pesilik Kumangu. Nah, apa manfaat dari doa ini? Di antaranya itu para guru menyebutkan bahwa doa ini akan memberikan semacam ingatan kepada seorang murid terhadap ajaran-ajaran siliknya, pelajaran-pelajaran siliknya, sehingga dia tidak lupa. Walaupun dalam kondisi yang terdesak sekalipun, dalam kondisi tiba-tiba, dia tetap mengingat pelajaran siliknya itu. Nah, sekarang doa Rijalul Gaib itu adalah semacam doa yang merupakan bentuk tawassul kepada beberapa orang waliullah. Di antaranya ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 9 wali yang menjadikan tawassul atau istighosah di dalam doa ini. Nah, tentu kita tidak akan menyebutkan lafaz doa ini pada video ini. Yang jelas, mengenai masalah istighosah, inilah yang sering dipertanyakan oleh beberapa kalangan kaum muslim. Nah, bagaimana istighosah itu sendiri? Nah, ada yang mengatakan, oh, ini tak boleh ini. Ada yang mengatakan ini sah-sah saja. Namun jumhur ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa istighosah itu adalah sah. Nah, bagaimana landasannya? Landasannya adalah hadis Utsman bin Hunayf. Nah, mengenai istighosah, meminta kepada Allah dengan menyebut nama Rasulullah SAW atau menyebut nama para wali. Jadi landasan utamanya berdalil kepada hadis Utsman bin Hunayf. Nah, bagi kawan-kawan, untuk menyelesaikan masalah atau problem dari masalah istighosah, itu nanti silakan merujuk kepada kitab Syawahidul Haq karangan Syekh Yusuf An-Nabhani, yang merupakan Qadhi Qudah di Beirut. Nah, ini poin yang kedua. Nah, teman-teman yang berbahagia, kita masuk kepada poin yang ketiga yang akan kita jelaskan pada video ini tentang kekhasan, salah satu kekhasan dari Silik Kumangu, yaitu tentang tarekat Mahar Nubuwah. Nah, tarekat Mahar Nubuwah adalah bentuk pemutus atau penyudah dari Silik Kumangu. Jadi istilahnya itu ialah khatam Silik Kumangu itu adalah tarekat Mahar Nubuwah. Ini. Nah, ketika seorang sudah mendapatkan talqin ijazah tarekat Mahar Nubuwah, maka dia sudah diizinkan untuk mengajarkan dan mengembangkan siliknya. Nah, ini bentuk yang ketiga dari aspek kekhasan Silik Kumangu. Nah, pengamalannya itu berbagai kaifiat yang diajarkan, seperti misalnya memegang pundak dengan tangan kiri, kemudian memegang sanubari dengan tangan kanan. Nah, setelah itu, setelah ada beberapa bacaan, doa, zikir, dan disinilah letaknya pertalian tarekat Samaniyah atau tarekat Nasyabandiyah dengan Silik Kumangu. Jalan tarekat Mahar Nubuwah itu ialah zikir. Kadangkala ialah zikir kalab, kadangkala adalah zikir kullu jasad.